Ancaman di balik layar dan sang kolektor misterius. Setelah syuting film kolosal dari Majapahit selesai dan di tengah gemerlap pesta perayaan yang meriah, Dewi Ratih meminta Panji Sasmita bertemu secara rahasia di sebuah taman yang sepi di dekat lokasi acara. Panji datang. Ia sudah lama mencurigai Dewi Ratih dan keris pusaka Kalamurka sudah berada di pinggangnya, tersembunyi di balik jas yang dipakai Intan untuk ia kenakan. "Terima kasih sudah mau datang, Panglima Sasmita," sapa Dewi Ratih. Suaranya kini dingin, tanpa kehangatan seorang aktris. "Hamba sudah tahu kau bukan aktris biasa, Nyai Dewi," balas Panji. "Kini katakan, apa maumu?" Dewi Ratih tersenyum sinis. "Aku hanya ingin membantu skenario ini berjalan lancar. Kau tahu, kau adalah kelemahan terbesarku, Panglima. Selama kau memiliki keris itu, portal waktu yang terbuka di Malioboro tidak akan stabil dan tuanku tidak bisa datang sepenuhnya." Dewi Ratih melangkah mendekat, matanya memancarkan bayangan ungu. "Berikan padaku Kalamurka. Keris itu adalah penyeimbang dimensi. Tanpa dia, kau akan terikat di sini selamanya, dan aku akan menjadi bintang yang dijanjikan." "Kau gila." Panji mundur selangkah. "Keris ini adalah pusaka yang menjaga keseimbangan Jawa. Aku tak akan menyerahkan pada pelayan kegelapan sepertimu." Tanpa menunggu persetujuan Panji, Dewi Ratih melesat. Gerakannya luar biasa cepat dan mematikan. Bukan gerakan akting, tetapi teknis silat tingkat tinggi yang sama seperti yang ia tunjukkan sekilas saat syuting. Ia menyerang dengan serupa, kaki yang mengarah ke perut Panji, diikuti dengan serangan tangan terbuka yang bertujuan merampas keris. Panji Sasmita terkejut dengan kecepatan serangan itu, tetapi insting panglimanya lebih cepat. Ia menghunus Kalamurka dan menangkis serangan tangan Dewi Ratih dengan sarung kerisnya. Benturan itu menghasilkan bunyi cing keras. "Kau punya ilmu yang lebih tinggi dari jagat," seru Panji sambil mundur. Tangannya memegang keris. "Siapa enggak? Tentu saja, aku adalah mata dan tangan tuanku di masa ini." Dewi Ratih melancarkan serangannya. Pukulan cepat, setiap gerakannya dihiasi aura gelap yang samar-samar. Panji terpaksa menggunakan seluruh keahliannya untuk menangkis dan menghindar. Dia tidak bisa melukai Dewi Ratih di tempat umum seperti ini. Pertarungan sengit terjadi dalam diam. Hanya suara gesekan senjata dan teriakan napas keras. Saat Panji Sasmita hendak melancarkan serangan yang mematikan, sebuah suara cemas terdengar dari balik pepohonan. "Mas Panji, Dewi, kalian di sini sedang apa?" Itu adalah Intan. Ia cemas karena Panji menghilang dari pesta. Begitu mendengar suara Intan, Dewi Ratih langsung mengubah ekspresinya. Aura gelapnya menghilang seketika dan ia kembali menjadi aktris cantik yang anggun. "Intan, kau mengagetkan kami," seru Dewi Ratih merangkul Panji seolah-olah mereka adalah teman akrab. "Maaf, kami sedang mencoba mendalami adegan di film berikutnya. Panji harus mengunus kerisnya saat aku mengucapkan dialog yang emosional. Aku meminta Panji melatihku." Panji dengan naluri cepatnya langsung mengerti dan memainkan peran itu. Dia segera memasukkan kembali Kalamurka ke sarungnya dan tersenyum kaku pada Intan. "Betulnya Intan, bahwa Ratih sangat totalitas," kata Panji, hatinya berdebar kencang. Jika Intan datang beberapa detik lebih lambat, situasinya bisa fatal. Intan, meskipun tampak lega, merasakan ketidaknyamanan. Ia melihat tatapan dingin Dewi Ratih sekilas dan nafas Panji yang tersengal-sengal. "Oh begitu, baiklah. Lebih baik kita kembali ke pesta. Sutradara mencari kalian," ujar Intan menarik lengan Panji menjauh dari Dewi Ratih. Dewi Ratih hanya tersenyum dingin. Di balik punggung mereka matanya berkilat penuh ancaman. Beberapa hari kemudian, Intan membawa Panji ke sebuah pameran pusaka dan benda-benda kuno, salah satu gedung budaya di Yogyakarta. Berharap ini bisa menjadi petunjuk bagi Panji. Panji Sasmita merasa seperti berada di rumah. Ia mengenali ukiran, bentuk dan filosofi dari setiap keris dan tembok yang dipamerkan.
Di tengah keramaian, Panji dan Intan didekati oleh seorang pria paruh bahaya yang rapi, mengenakan kacamata tebal dan membawa buku catatan kulit. Namanya Bapak Wibowo, seorang kolektor dan pengamat benda-benda kuno. "Anda Panji Wira, aktor yang sedang naik daun, bukan?" tanya Bapak Wibowo dengan suara ramah. Tetapi matanya memancarkan ketajaman yang tidak biasa. "Benar, hamba." Panji berhenti lalu berganti. "Ya benar. Saya sangat mengagumi totalitas Anda," lanjut Bapak Wibowo. Matanya kini tertuju pada keris di pinggang Panji. "Keris yang selalu Anda bawa itu sangat menarik. Itu bukan replika film, bukan? Saya menduga itu adalah pusaka Tosan Aji yang usianya mungkin melebihi era Mataram." Intan menjadi waspada. "Ah, ini hanya properti film, Pak Wibowo. Kami hanya menjaga image." Elak Intan mencoba menutupi keris Panji. Namun Bapak Wibowo tidak bergeming. Ia mendekat dan Panji merasa gelagat yang sangat mencurigakan. Tidak ada aura gelap seperti Jagat atau Dewi Rati, tetapi ada nafsu yang kuat, nafsu untuk memiliki. "Apakah saya boleh melihatnya sebentar? Saya hanya ingin memastikan satu hal," pinta Bapak Wibowo suaranya mendesak. "Saya telah menghabiskan waktu hidup saya untuk mencari artefak yang memiliki jejak energi dimensi." Panji dan Intan terdiam. Bapak Wibowo baru saja mengucapkan frasa yang hanya diketahui oleh orang-orang yang terlibat dalam pusaran waktu, jejak energi dimensi. Panji menatap Bapak Wibowo. Di balik kacamata tebal itu ada sorot mata yang familiar. Sorot matanya melihat ke murka, bukan sebagai benda seni, melainkan sebagai kunci. "Maaf Bapak Wibowo," kata Panji menolak dengan tegas. Tangannya melindungi keris. "Keris ini bukan untuk dipamerkan. Mari, Nyai Rati, kita harus pergi." Saat mereka bergegas meninggalkan pameran, Panji merasakan tatapan tajam Bapak Wibowo menusuk dari belakang. Panji yakin setelah Jagat dan Dewi Rati, ini muncul ancaman baru yang juga mengincar pusakanya. Entah Bapak Wibowo ini sekuat atau musuh. Panji tahu satu hal, ia kini menjadi target perburuan di dunia modern ini. Bersambung.